rekan sekalian, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami membahas studi kasus dengan judul Rancangan Sistem Penyaliran Tambang di PIT Section 2 PT Andalan Arta Primanusia pada wilayah izin pertambangan PT Budi Gema Gempita Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di mana batasan masalah dalam studi kasus ini hanya membahas masalah teknis, tidak membahas ekonomis dan lingkungan. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 9 orang: Dimas Seno, Adelia, Bintang, Frenaldi, Muhammad Zakian, Hifda, Kafa, dan saya sendiri Priscilla Suyanti. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami kepada Dimas Seno. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, di mana PT Bumi Gema Gempita atau PT BGG ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Nah, lokasi yang akan dikerjakan adalah penambangan di PIT Section 2 oleh kontraktor PT Andalan Arta Primanusia atau PT AAP. Nah, lokasi penambangannya ini terletak di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Sistem penambangan yang digunakan di PIT Section 2 ini adalah sistem penambangan terbuka atau surface mining. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Di PIT Section 2 ini, lokasi penelitiannya telah berhenti beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Nah, karena sudah berhenti kurang lebih 2 tahun itu, maka sistem penyaliran tambang yang ada itu sudah tidak berfungsi secara maksimal, sehingga diperlukan rancangan sistem penyaliran tambang kembali untuk mengatasi masalah air ketika tambang tersebut kembali beroperasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Nah, tujuan di sini kami ada 5 tujuan. Yang pertama, menghitung debit air limpasan, kemudian merancang saluran terbuka, lalu merancang dimensi ceruk, merancang pompa dan pipa. Nah, yang terakhir merancang kolam pengendapan. Saya kembalikan ke moderator. Juga untuk pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Florence. Untuk metode penelitian yang kami gunakan itu studi literatur, observasi lapangan dengan masalah utama itu mengenai topografi, pola aliran permukaan, dan kondisi sistem penyaliran tambang yang dilakukan. Dalam pengambilan data menggunakan data terima dan data sekunder, dan hasil pengolahan dan analisa data. Untuk curah hujan rencana maksimum kami menggunakan metode distribusi Gamble. Untuk intensitas curah hujan menggunakan metode Monode, dan debit air limpasan menggunakan rumus rasional. Untuk lokasi kegiatan penelitian yaitu terletak di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk metode curah hujan adalah faktor yang sangat penting dalam perencanaan sistem penyaliran, karena besar kecilnya curah hujan pada suatu daerah tambang akan mempengaruhi besar kecilnya air tambang yang harus ditanggulangi. Untuk intensitas curah hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan dalam satuan volume. Intensitas curah hujan adalah presipitasi atau curah hujan yang jatuh ke permukaan dalam waktu tertentu, biasanya dalam waktu yang relatif singkat, dan satuan yang digunakan untuk intensitas adalah milimeter per jam. Untuk perhitungan curah hujan yang saya sebutkan di awal itu menggunakan rumus Monode. Rumus Monode sendiri dipakai apabila curah hujan yang ada dalam bentuk harian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pokok bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami, Frenaldi. Tiga, dari air limpasan. Air limpasan merupakan bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau atau laut. Nah, ini ada rumusnya, yaitu Q maksimal sama dengan 0,278 dikali C kali I kali A. Lalu untuk ceruk atau SAM. Ceruk merupakan tempat untuk penampungan air yang nantinya akan dipompa keluar dari area penambangan. Dimensi ceruk tergantung dari air yang masuk atau air limpasan dan keluar atau dipompa dari ceruk.
Lalu saluran terbuka. Untuk merancang saluran terbuka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa saluran tersebut dapat mengalirkan debit air yang telah direncanakan, mudah dalam pembuatannya, sesuai dengan arah aliran air dan sesuai dengan topografi dari daerah tersebut, serta ekonomis dan juga efektif bentuk dan dimensinya. Ini ada rumusnya, yaitu V maksimal sama dengan 1/S kali S pangkat setengah kali R pangkat 2/3 kali A. Bila saya kembali ke moderator. Baiklah, untuk pokok bahasan selanjutnya tentang pompa akan dilanjutkan oleh Isdan. Baiklah, di sini pompa itu merupakan mesin untuk menggerakkan fluida. Di dalam sistem penyerahan tambang sendiri, pompa itu berfungsi untuk mengeluarkan air dari area penambangan. Dan biasanya di pertambangan itu, pompa itu ada 2 atau lebih yang dipakai. Nah, selanjutnya itu kolam pengendapan. Kolam pengendapan merupakan tempat penampungan air sementara sebelum dialirkan menuju badan sungai. Kolam pengendapan itu berfungsi untuk mengendapkan partikel yang ikut terbawa oleh air yang masuk ke lokasi penambangan. Nah, sebelum air itu dikeluarkan ke sungai, dia itu dijernihkan dulu di kolam pengendapan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk pokok bahasan selanjutnya mengenai hasil pembahasan akan disampaikan oleh anggota kami. Pada halaman ini, pada hasil didapatkan curah hujan rencana, intensitas curah hujan, dan daerah tangkapan hujan. Pada curah hujan rencana didapatkan menggunakan distribusi Gable. Debit section 2 adalah sebesar 109,21 mm per hari. Periode ulang hujan yang dipakai adalah 4 tahun. Berdasarkan rencana kemajuan tambang, umur tambang, resiko hidrologi, dan tujuan serta tata letak pembuatan saluran. Kemudian ada intensitas curah hujan. Untuk mendapatkan intensitas curah hujan menggunakan persamaan mono B dengan nilai T sama dengan 2,5 jam, didapatkan dari rata-rata jam hujan setiap harinya. Diperoleh dari nilai intensitas hujan yang sebesar 20,5 mm per jam. Kemudian di sini ada daerah tangkapan hujan. Penentuan batas daerah tangkapan hujan dengan menghubungkan antar puncak bukit pada peta rancangan tambang sampai membentuk suatu poligon tertutup. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat koefisien air limpasan. Pada bagian ini terdapat penambangan yang dipengaruhi oleh jenis permukaannya, di mana setiap permukaan mempunyai koefisien limpasan yang berbeda. Kemudian di poin berikutnya ada saluran terbuka 1 yang kemudian dialirkan masuk ke dalam pengendapan dan diteruskan ke sungai. Kemudian terdapat poin debit air limpasan. Perhitungan debit air limpasan ditentukan setelah diketahui luas daerah tangkapan hujan, nilai intensitas, dan nilai koefisien limpasan. Kemudian poin selanjutnya adalah saluran terbuka 2. Saluran terbuka 2 mengalirkan air limpasan dari daerah tangkapan hujan 3 menuju ke kolam pengendapan. Dimensi saluran terbuka selatan pit dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Untuk pokok bahasan selanjutnya mengenai pembahasan saluran terbuka 3 hingga pompa dilanjutkan oleh Dukian. Baik, saya akan melanjutkan yaitu saluran terbuka yang ketiga. Saluran terbuka ketiga mengalirkan air dari saluran terbuka 1 dan ceruk atau SAM melalui pompa, selanjutnya menuju kolam pengendapan. Dimensi saluran terbuka 3 dapat dilihat pada gambar selanjutnya, yaitu ceruk atau SAM. Volume ceruk atau SAM yang direncanakan yaitu 4.067 meter kubik. Dimensi ceruk atau SAM dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu saluran terbuka yang keempat. Saluran terbuka keempat mengalirkan air dari kolam pengendapan menuju ke sungai.
Dimensi saluran terbuka keempat dapat dilihat pada gambar ini. Yang selanjutnya itu pompa. Kebutuhan pompa yang dirancang untuk pit section 2 tahun 2022 yaitu sejumlah satu pompa dosan DB 180 LB dengan debit pemompaan 1000 meter kubik dan 1000 meter kubik per jam. Berdasarkan perhitungan, head total pompa yang dihasilkan adalah 124 meter. Selanjutnya yaitu pipa. Pipa yang dirancang adalah pipa HDPE, High Density Polyethylene, dengan ukuran 10 inci dan pajak inlet 5 meter dan outlet 320 meter. Pipa mengalirkan air dari elevasi min 30 meter pada pit bottom hingga 47 meter di kolam pengendapan. Selanjutnya itu kolam pengendapan. Berdasarkan data settling tes terhadap air yang keluar dari lokasi penambangan diketahui persen padatan adalah 0,066%. Kecepatan pengendapan partikel padatan adalah 0,0027 meter per detik. Pembuatan kolam pengendapan dimaksudkan untuk menampung lumpur yang berupa partikel padatan. Lumpur akan dikeruk dengan ekskavator long arm, yaitu ekskavator Kobelco SK210LC, sehingga kolam harus dapat menampung volume lumpur sebelum dikeruk selama interval tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pokok bahasan selanjutnya adalah perhitungan debit aliran limpasan dan rancangan saluran terbuka. Yang disampaikan oleh anggota kami, Dimas. Silakan. Baik, saya akan membahas mengenai perhitungan debit air limpasan. Nah, menurut perhitungan curah hujan maksimum rata-rata mencapai 91,3 mm per hari. Hasil analisis yang dilakukan menggunakan distribusi Gumbel, curah hujan rencana harian yang didapatkan adalah 109,21 mm per hari. Dengan periode ulang hujan yaitu 4 tahun. Intensitas curah hujan dikonveksikan dari curah hujan harian menjadi curah hujan per jam dengan rumus Mononobe. Berdasarkan hasil perhitungan intensitas curah hujan, didapatkan intensitas curah hujan sebesar 20,55 mm per jam. Dengan intensitas tersebut, maka hujan yang terjadi di daerah penelitian digolongkan hujan yang sangat lebat, yaitu intensitas sebesar lebih dari 20 mm per jam. Kemudian, luas daerah tangkapan hujan yaitu DTH1 seluas 0,054 km persegi menuju saluran terbuka 1. Nah, kemudian DTH2 seluas 0,374 km persegi menuju ke ceruk atau SAM. Nah, kemudian DTH3 seluas 0,223 km persegi itu menuju ke saluran terbuka 2. Perhitungan koefisien limpasan dari masing-masing DTH dilakukan dengan memperhitungkan luasan daerah tangkapan hujan dengan kondisi permukaan tanah yang berbeda-beda dengan C yang berbeda. Nah, DTH1 memiliki nilai C sama dengan 0,6, DTH2 memiliki nilai C-nya 0,6 juga, kemudian DTH3 memiliki nilai C yang sama yaitu 0,6. Hasil dari air limpasan akan digunakan sebagai dasar perancangan dimensi saluran terbuka. Debit air limpasan terdiri dari DTH1, DTH2, dan DTH3. Kemudian rancangan saluran terbuka. Dalam rancangan saluran menggunakan bentuk trapesium dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengalirkan debit air yang lebih besar dan terukur. Dimensi saluran yang dirancang dihitung berdasarkan besar debit air yang akan dialirkan. Kemudian yang kedua, dinding permukaan tidak mudah erosi. Bentuk dinding dari saluran trapesium berbentuk jenjang sehingga akan lebih tahan terhadap erosi. Yang ketiga, mudah dalam pembuatannya. Bentuk trapesium cenderung lebih mudah dibuat dibandingkan dengan setengah lingkaran atau kotak. Kemudian dimensi saluran terbuka. Nah, dimensi saluran terbuka ini kan tadi ada 3. Yang pertama itu terletak di sebelah utara bukaan tambang melintang dari barat ke timur. Ini fungsinya untuk mengalirkan air limpasan dari DTH1 dengan debit air sebesar 0,184 m3 per detik sepanjang 825 meter.
Kemudian yang kedua, saluran terbuka 2 terletak di sebelah selatan bukaan tambang, melintang dari barat ke timur. Ini fungsinya untuk mengalirkan air limpasan dari DTH 2 dengan debit air sebesar 0,764 meter kubik per detik. Panjang limpasannya ini yaitu 1290 meter. Kemudian yang ketiga, saluran terbuka 3 berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran terbuka 1 dan pompa menuju ke kolam pengendapan dengan debitnya itu sebesar 0,462 meter kubik per detik sepanjang 70 meter. Lalu yang keempat, saluran terbuka 4 berfungsi untuk mengalirkan air dari kolam pengendapan menuju ke sungai dengan debit aliran sebesar 1,226 meter kubik per detik sepanjang 100 meter. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan rancangan dimensi ceruk dan pompa dan pipa dilanjutkan oleh Adelia. Baik, selanjutnya ada rancangan dimensi ceruk. Nah, jumlah air yang masuk ke dalam SAM ini merupakan jumlah air limpasan yang tidak tertahan oleh saluran terbuka dan juga air yang dialirkan oleh curah hujan yang langsung dari ceruk. SAM dirancang berbentuk trapesium yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya longsoran pada bibit ceruk atau SAM. SAM pada lokasi penelitian dirancang dengan volume 4067 meter kubik. Ceruk ini dirancang dapat menampung air sebelum dipompa keluar tambang. Selanjutnya rancangan pompa dan pipa. Kebutuhan pompa untuk mengatasi permasalahan air tambang pada lubang bukaan yaitu sejumlah 1 pompa dengan merek Dosan DB 180 LB dengan kapasitas maksimum 1000 meter kubik per jam. Head total pompa yang dihasilkan adalah 124 meter. Pompa yang dirancang adalah pipa HDPE atau High Density Polyethylene Line dengan ukuran 10 inch dan panjang inlet 5 meter dan outlet 320 meter. Pipa mengalirkan air dari elevasi 30 meter pada peak bottom hingga 47 meter di kolam pengendapan. Nah, selanjutnya ada rancangan kolam pengendapan. Kolam pengendapan yang dirancang di lokasi penelitian ini memiliki total volume yang ditampung adalah 4022 meter kubik dengan keadaan 3 meter. Berdasarkan setting test terhadap air yang keluar dari lokasi penambangan diketahui persen padatan adalah 0,66%. Kecepatan pengendapan partikel padatan adalah 0,0027 meter per detik. Total volume padatan yang berhasil diendapkan adalah 75%. Jadi dalam sehari kolam pengendapan mampu mendapatkan padatan sebesar 5,46 meter kubik per hari. Membandingkan volume kolam dengan volume total padatan yang berhasil diendapkan diperoleh waktu pengerukan 123 hari. Pengerukan menggunakan ekskavator Kobelco SK 210 LC. Baik, saya kembalikan ke moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Ada 4 poin. Yang pertama, diperoleh curah hujan rata-rata harian maksimum sebesar 91,3 mm dengan curah hujan harian rencana sebesar 109,21 mm dan periode ulang hujan 4 tahun, di mana terdapat 3 daerah tanaman hujan. Kemudian poin yang kedua, saluran terbuka berbentuk trapesium dengan sudut 60 derajat yang terdapat di sisi utara dan selatan titik penambangan, dan rancangan dimensi saluran terdapat 4 dengan dimensi sebagai berikut seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga, ceruk atau SAM berbentuk trapesium dengan sudut sama yaitu 60 derajat dan volume yang dapat ditampung sebesar 4067 meter kubik dengan dimensi sebagai berikut seperti yang sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya. Kemudian untuk pompa yang dibutuhkan untuk rancangan penyaliran ini hanya 1 unit merek Dosan DB 180 LB dengan debit maksimum pompa 1000 meter kubik. Dan yang terakhir untuk kolam pengendapan dibuat berkelok-kelok dan volume yang dapat ditampung sebesar 4022 meter kubik dengan kedalaman 3 meter dan dirancangkan untuk pengurukan yaitu selama 123
3 hari dengan menggunakan ekskavator Kobelco SK 210 LC. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mempersilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Oke, silakan. Jadi kan kawan-kawan di kelompok 2 ini udah menerangkan tentang sistem penyaliran tambang. Nah, saya ingin bertanya, apa saja sih masalah-masalah yang dapat mempengaruhi sistem penyaliran tambang ini di kawasan tambang? Ada sangat banyak faktor, terutama dari semua perhitungan yang sudah dilakukan adalah dari curah hujan, di mana daerah tersebut seperti yang sudah dibahas oleh anggota kelompok kami memiliki intensitas yang cukup besar. Kemudian faktor selanjutnya juga dari faktor topografi, bagaimana keadaan di daerah penambangan, kemudiannya bagaimana dibuat teknis agar air itu mengalir kepada SAM, itu juga menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam sistem penyaliran tambang. Kemudian ada juga alat-alat yang digunakan, spesifikasinya bagaimana, kebutuhan alat, jumlah pompa, bahkan jumlah pipa dan ukuran pipa yang digunakan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari anggota kelompok kami? Mungkin saya sedikit menambahkan. Kan tadi pertanyaannya masalah apa saja masalah yang dapat mempengaruhi sistem penyaliran tambang kan? Nah, kalau menurut kami itu semua bahasan yang tadi kami bahas itu dapat menjadi masalah, termasuk intensitas curah hujan, terus debit air limpasannya, SAM, dan pompa, pipa, pokoknya segala macam lah bentuk sambung itu dapat mempengaruhi sistem penyaliran tambangnya. Nah, jadi agar itu tidak menimbulkan dampak yang besar, itu diperlukan perhitungan yang matang, yang akurat, supaya faktor-faktor tadi itu tidak menimbulkan masalah dalam sistem penyaliran tambang. Baiklah, bagaimana Erdi? Sudah menjawab? Kalau untuk air tanah itu termasuk di itu, di masalah kali itu. Kan tadi kan pembahasannya cuma curah hujan gitu. Kalau air tanah itu masuk. Baiklah, untuk air tanah itu jadi untuk perhitungan SAM kan kita menghitung dari debit limpasan, curah hujan, dan air tanah. Jadi untuk daerah ini air tanahnya tidak diperhitungkan besar karena tidak cukup mengganggu perhitungan air yang masuk ke SAM. Jadi hanya difokuskan pada perhitungan curah hujan dan limpasan. Pertanyaan selanjutnya dari Lisa. Saya Isan dari kelompok 3. Tadi kan Dimas menjelaskan tuh salah satu faktor yang mempengaruhi sistem penyaliran tambang itu kan bisa SAM juga. Nah, yang saya tahu itu kan SAM itu kayak sebuah solusi dari sistem penyaliran tambang ya. Jadi agar tidak terjadi air yang meluap di penambangan kan itu dibuatlah sebuah SAM. Tapi kenapa itu mempengaruhi sistem penyaliran tambang tersebut? Begini kan, tadi kan yang saya sebutkan itu salah satunya SAM kan. SAM ini kan kolam penampungan tuh. Nah, jadi apa kaitannya kolam penampungan ini sama masalah yang akan terjadi? Dan seharusnya itu kan SAM itu menjadi solusi ya. Nah, solusi itu kalau tidak kita perhitungkan secara matang, misalnya dimensi SAM-nya itu kita buat secara asal-asalan atau kita menyesuaikan dia apa yang ada di lapangan itu tanpa kita perhitungkan. Nah, terus bentuk SAM-nya juga itu kan nanti akan mempengaruhi sistem penyaliran situ. Bisa jadi SAM yang kita buat itu tidak cukup untuk menampung air yang ada di wilayah situ. Jadi izin menambahkan, jadi untuk studi kasus ini tambang ini sudah berjalan selama 1 tahun dan sistem penyalirannya itu masih buruk, dikatakan di jurnal yang kami kaji. Jadi di sini SAM itu adalah masalah sekaligus solusinya gitu. Jadi SAM yang awal itu kurang mengcover, kurang menjadi solusi dari penyaliran di situ. Jadi perlu dikaji ulang. Oleh karena itu dibuatlah dimensi SAM yang lebih cocok untuk intensitas curah hujan yang ada. Saya ingin bertanya mengenai yang seperti telah dijelaskan tadi, bahwa dalam perhitungan ini yang dibahas ini itu tidak memperhitungkan atau tidak memperhitungkan tentang debit air tanah tadi kan, karena dianggap tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya kita pun tahu sumber air yang mengalir ke SAM itu selain dari curah hujan
salah satu yang keduanya adalah faktor air tanah, sehingga rumusnya kan debit limpasan ditambah debit air tanah, rumus total volume di Samido. Nah, mengapa hal demikian tadi tidak terlalu berpengaruh yang telah disebutkan tadi? Apakah area di situ tuh air hujan sudah menyerap ke tanah atau bagaimana gitu? Baiklah, jadi untuk perhitungan air tanah itu sebelumnya dilakukan tes kecepatan air tanah demikian. Jadi misalkan dibuat satu lubang ada dalam satu, kemudian dalam kurun waktu tertentu akan dilihat kenaikan airnya. Jadi lubangnya kan awalnya kosong tuh, pas dibuat masih kosong kan. Misalnya dalam kurun waktu 1 jam, apakah ada penambahan kenaikan air di situ? Untuk lokasi ini tidak ada kenaikan air yang signifikan, jadi tidak ada pengaruh air tanah. Oleh karena itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan debit air limpasan. Gimana? Satu lagi, apakah percobaan tersebut dilakukan di daerah SAM atau di topografi yang tinggi? Ya nggak mungkin yang paling tinggi dong. Jadi pasti ditaruh dekat SAM, dibuat beberapa titik gitu. Cuma kan itu tidak dimasukkan ke dalam program, jadi kami tidak bisa menampilkan prosesnya. Tapi ada di sini disebutkan bahwa air tanah itu tidak berpengaruh besar. Jadi kami menyimpulkan bahwa sudah dilakukan tes sebelumnya sebelum diambil kesimpulan tersebut dalam program. Baik, mungkin sudah itu. Terima kasih atas pertanyaan dari beberapa kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.